Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Adapun kompetensi dasarnya 3.6, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Adapun judul materi kita kali ini adalah menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur. Pada bagian ini, kamu akan mempelajari secara rinci bagian-bagian atau struktur teks prosedur, membedakan jenis teks prosedur, menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Jadi, kegiatan ini sebagai bekal kamu menghasilkan teks prosedur yang baik. 1. Mencermati struktur teks prosedur, cara membuat. Mari kita baca teks berikut ini. 1. Mencermati struktur teks prosedur. Cara membuat bubur Manado. Menu sarapan super sehat dan kaya serat. Penambahan singkong dan ubi ungu selain untuk memperkaya warna dan gizinya, juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih pulen. Nah, kalimat tersebut merupakan pengantar yang menyatakan tujuan dari penulis. Berikutnya, memerinci bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. Adapun bahan-bahannya, 400 gram nasi merah, 200 gram singkong, cuci, potong dadu, 200 gram ubi ungu, cuci, kupas, potong dadu. Kemudian 2 batang serai digeprek. 1 ikat kangkung, cuci, petik daunnya, ranjau kasar. 1 ikat bayam, cuci, petik daunnya. 1 buah jagung manis dipipil, dan terakhir 1500 ml air. Nah, ini merupakan struktur teks prosedur bahan dan alat. Berikutnya urutan langkah secara rinci per tahap. 1. Didihkan air, masukkan berurutan nasi merah, singkong, ubi, jagung pipil, dan serai. Aduk sampai bubur mengental. 2. Tambahkan kangkung dan bayam, aduk beberapa saat, jangan sampai terlalu layu. 3. Angkat dan hidangkan panas ditemani ikan asin dan kerupuk. Nah, ini merupakan struktur teks prosedur langkah atau tahapan dengan urutan yang benar. Berikutnya, bagian lain penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat. Mudah, murah, dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba. Ini merupakan struktur teks prosedur berupa penutup. Contoh teks berikutnya, struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan. Dengan judul cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Nah, sekarang giliran kalian yang membacanya. Silahkan kalian cermati struktur teks prosedur tersebut dan apa perbedaan teks 1 dan teks 2 ini. Nah, setelah kalian mengamati 2 teks tersebut, sekarang waktunya kita sama-sama mengerjakan soal berikut ini. Tapi sebelumnya kalian buka dulu buku catatannya, pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya. Soal, dengan mengamati 2 tabel tersebut, simpulkan hal berikut. 1. Bagaimana ciri bagian tujuan pada teks prosedur? 2. Bagaimana ciri bagian bahan dan alat pada teks prosedur? 3. Bagaimana ciri bagian langkah pada teks prosedur? 4. Bagaimana ciri bagian penutup pada teks prosedur? Soal berikutnya, isikan jawabanmu pada tabel berikut.
pada bagian tabel pertama, bagian, tujuan, bahan dan alat, langkah, penutup. Pada bagian tabel kedua, ciri isi. Kemudian pada tabel ketiga, ciri bahasa. Kita bahas soal yang pertama tadi. Struktur teks prosedur terdiri dari tujuan, bahan dan alat, langkah, dan penutup. Nah, yang ditanyanya ciri isinya. 1. Tujuan. Pada bagian tujuan, ciri isinya terdapat pada kata-kata menarik perhatian. 2. Bahan dan alat. Pada bahan dan alat, ciri isinya terdapat alat dan bahan sampai dirinci sampai akurat. 3. Langkah. Pada bagian langkah, ciri isinya disajikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk paragraf atau bentuk penomoran, dan juga menggunakan kalimat perintah, saran, atau larangan. 4. Penutup. Pada bagian penutup terdapat kalimat ucapan selamat atau komentar umum yang memotivasi orang lain untuk melakukannya. Nah, itulah gambaran umum contoh dua teks prosedur tersebut. Berikutnya, kesimpulan pada bagian tujuan, bahan dan alat, langkah, penutup, kemudian ciri isi, ciri bahasanya. Mari kita sama-sama mencermati kedua teks tersebut. 1. Bagaimana ciri isi dan ciri bahasa pada bagian tujuan pada teks prosedur? Ciri isi bagian tujuan menyebutkan apa yang dibuat atau dilakukan, yaitu membuat bubur Manado dan cara mencuci tangan. Kemudian, ciri bahasa bagian tujuan menggunakan kata-kata yang dapat menarik perhatian seperti super sehat, kaya serat, pulen. Terdapat pada teks cara membuat bubur Manado. Tidaklah sulit, sederhana, terdapat pada cara mencuci tangan. 2. Bagaimana ciri isi, ciri bahasa pada bagian bahan dan alat pada teks prosedur? Jawabannya, ciri isi bagian bahan dan alat dirinci secara akurat pada cara membuat bubur Manado. Pada cara mencuci tangan tidak dicantumkan bahan dan alat yang dibutuhkan. Ciri bahasa bagian bahan dan alat pada cara membuat bubur Manado, bahasa yang digunakan mudah dipahami. 3. Bagaimanakah ciri isi dan ciri bahasa bagian langkah pada teks prosedur? Ciri isi bagian langkah pada teks membuat bubur Manado dan cara mencuci tangan langkah dicantumkan dalam bentuk penomoran. Sedangkan ciri bahasa bagian langkah pada teks membuat bubur Manado terdapat kalimat perintah, didihkan, adu, tambahkan. Kalimat larangan, jangan. Kalimat saran, hidangkan, ditemani. Tidak menggunakan konjungsi yang menyatakan tujuan dan waktu. Sedangkan pada teks mencuci tangan hanya terdapat kalimat-kalimat perintah saja menggunakan konjungsi yang menyatakan waktu, kemudian, dan tujuan hingga sampai. 4. Bagaimanakah ciri isi dan ciri bahasa bagian penutup pada teks prosedur? Ciri isi bagian penutup merujuk kembali ke hal-hal pokok yang disebutkan dalam pendahuluan. Ciri bahasa bagian penutup diakhiri dengan ucapan selamat. Sekian dulu ya video pembelajarannya, semoga bermanfaat. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan ya. Terima kasih udah menonton video kami. Jangan lupa untuk tetap selalu support channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.